Bab 393, siapa protagonis wanita? Victoria, Lauren, Emily. Hah? Salvatore menatap Lauren tak percaya. Sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai Lauren, pewaris khas DC. Jika ada, Salvatore lebih suka Victoria atau Emily. Kalau begitu, Nona Victoria. Jordan berkata, Victoria pergi tanpa pamit. Dia hanya mengirimiku pesan teks. Tidak mungkin antara dia dan aku. Setelah dikurung di Houston, Salvatore tidak menyadari hilangnya Victoria. Dia bertanya dengan ekspresi bingung, Nona Victoria pergi. Tidak mungkin. Dia tahu betapa Victoria dan Jordan saling mencintai sehingga dia merasa bahwa tidak mungkin Victoria pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal dan dia yakin bahwa dia pasti hilang. Jordan berpikir bahwa tidak pantas untuk memberitahu Salvatore kebenaran di hadapan Lauren, jadi dia berkata, pokoknya, jangan pernah membicarakan Victoria Clarke lagi. Petik 2. Oh baiklah. Selanjutnya, Jordan mengantar Lauren, pertama ke rumahnya, dan kemudian ke hotel tempat Jordan menginap, dan keduanya kembali untuk mengambil kartu identitas mereka. Setelah itu, mereka pergi ke kantor panitera kota, siap untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Saat ini, angka perceraian lebih tinggi dari angka pernikahan sehingga mereka tidak perlu mengantri untuk mendapatkan tiket untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Ketika mereka tiba di pintu masuk kantor panitera kota, Jordan membuka sabuk pengamannya dan berkata kepada Lauren, ayo pergi. Namun, Lauren tetap acuh tak acuh di dalam mobil. Lauren memandang Jordan dan bertanya dengan lembut, Jordan, apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Aku tahu kamu masih mencintai Victoria, jika kamu harus menikah denganku karena kakek, aku bisa memohon padanya agar dia tidak memaksamu. Petik 2. Meskipun Lauren sangat ingin menikahi Jordan, dia bukan wanita yang egois dan dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa Jordan masih mencintai Victoria. Jordan dengan lembut membelai rambut lembut Lauren dan berkata, aku menikahimu bukan karena kakekmu memaksaku. Tidak ada yang bisa memaksa saya untuk menikah dengan siapapun. Alasan aku ingin menikahimu adalah karena aku sangat menyukaimu dan ingin bersamamu. Untuk Victoria, aku hanya ingin dia sehat dan aman. Saya akui bahwa saya tidak melupakannya, tetapi dia dan saya tidak ditakdirkan untuk itu. Bahkan jika ayahku tidak membunuh ayahnya, Steles menyebabkan dia terpisah dari ayahnya dalam 10 tahun terakhir ini. Itulah yang menentukan bahwa Victoria dan saya tidak ditakdirkan demikian. Petik 2. Lauren menyadari apa yang terjadi dengan ayah Victoria dan dia juga tahu bahwa itu adalah hambatan yang akan menghalangi Jordan dan Victoria untuk menjalin hubungan. Dengan jaminan ini, Lauren tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung turun dari mobil bersama Jordan. Segera, mereka berdua keluar dengan akta nikah. Jordan menikah lagi. Terakhir kali dia mendaftarkan pernikahannya adalah dengan Hailey dan dia berpikir bahwa lain kali dia menikah lagi, itu adalah dengan Victoria. Namun, ternyata Lauren, yang tidak dia duga sama sekali. Tak lama kemudian, sudah larut malam. Jordan kembali ke rumah bersama Lauren dan menemani Chloe setelah makan malam sampai jam 11 malam ketika mereka menidurkannya di tempat tidur. Pada saat ini, pelayan, Felicia, pergi ke kamar Lauren dan membawa Chloe, yang sudah tertidur, pergi, hanya menyisakan Jordan dan Lauren. Karena sudah larut, Jordan juga bangun dan berkata, karena Chloe tidur, aku juga harus pergi. Petik 2. Namun, Lauren tiba-tiba mengulurkan tangannya yang cantik dan ramping, mengaitkan jari Jordan dan berbisik, bagaimana kalau kamu tinggal di sini malam ini? Jordan, kami telah mendaftarkan pernikahan kami sehingga kami menikah secara resmi dan kami dapat hidup bersama. Jordan memandangi wajah Lauren yang memerah, kecantikan yang menggairahkan. Dia tahu bahwa selama dia setuju, dia bisa segera memiliki wanita yang membuat banyak pria tergila-gila. Namun, dia masih mencintai Victoria dan meskipun dia menikah secara resmi dengan Lauren, dia tidak bisa tidur dengannya. Jordan berkata, Lauren, seperti yang Anda tahu, saya bertarung dengan ratusan kaki tangan Chris dan otot-otot saya sangat sakit sekarang. Aku juga hampir tidak punya kekuatan. Saya tidak dalam kondisi yang baik sekarang dan seperti yang Anda tahu, pria sombong. Saya tidak ingin tampil buruk. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya beristirahat selama beberapa hari dan kami akan mewujudkan pernikahan kami hanya setelah pernikahan, oke? Petik 2. Lauren tahu bahwa Jordan memang kelelahan hari ini, dan itu memalukan baginya untuk mengambil inisiatif untuk membuat permintaan seperti itu. Karena Jordan menolak, bagaimana dia bisa memaksanya?
Oke, cepat kembali dan istirahatlah. Jangan khawatir tentang pernikahan, orang tua saya akan mengatur semuanya, kata Lauren. Jordan mengangguk dan mencium kening Lauren. Selamat malam. Ketika dia berjalan keluar dari rumah Lauren, dia melihat Salvatore yang telah lama menunggu di pintu. Setelah melihat Jordan, dia buru-buru membuka pintu mobil untuknya dan mengirimnya kembali ke hotel. Di dalam mobil, Salvatore mau tidak mau bertanya, "Tuan Jordan, apakah Nona Victoria hilang?" Jordan mengangguk dan berkata, "Keluarga Howard kemungkinan besar adalah pelakunya." Petik 2. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa tiba-tiba pindah. Ternyata Anda menikahi Nona Howard untuk mengetahui keberadaan Nona Victoria. Salvatore akhirnya mengerti kebenarannya. Ngomong-ngomong, apakah Nona Emily tahu tentang ini? Jordan mengangguk dan berkata, beberapa waktu lalu, dia menelepon untuk menanyakan hal itu dan dia sudah mengetahuinya sejak saat itu. Petik 2. Salvatore menghela nafas dan berkata, Nona Emily yang malang. Ayahnya hilang dan begitu juga saudara perempuannya. Dia pasti merasa sangat kesal sekarang. Tuan Jordan, kapan Anda akan pergi mencari Nona Emily dan menghiburnya? Jordan memutar matanya ke Salvatore dan bertanya, Nak, kaulah yang ingin melihat Emily, bukan? Petik 2. Salvatore tertawa malu dan berkata, Tuan Jordan, seperti yang Anda tahu, saya penggemar mutlak Miss Emily. Dia cantik, murni, dan menggemaskan. Jangan lupakan kakinya yang itu. Petik 2. Jordan berpunuk dengan dingin. Dia bisa tahu sejak lama bahwa Salvatore lebih menyukai Emily. Bagaimana dengan Pablo? Siapa yang dia dukung? Salvatore berkata, Tuan Dalton mendukung Victoria karena menurutnya Nona Emily terlalu berpengalaman dan tidak akan bisa membantumu dalam hal-hal penting. Jordan mengangguk. Itu memang sejalan dengan pemikiran matang Pablo. Salvatore tiba-tiba menamparkan kemudi dan berkata, tim bodoh itu secara mengejutkan mendukung Lauren dan mengatakan bahwa Miss Victoria dan Miss Emily tidak secantik Lauren. Orang itu memiliki selera yang buruk. Lauren hanya memiliki wajah yang lebih cantik dari Miss Emily. Kakinya tidak begitu bagus. Jordan tidak bisa menahan tawa dan berkata, kalian bertiga mendukung orang yang berbeda masing-masing. Oke, saya tidak keberatan siapa yang Anda dukung, selama tidak ada yang mendukung Hailey. Hahaha, kami tidak suka wanita jalang itu, tapi sepupunya tidak terlalu buruk, kata Salvatore. Jordan tiba-tiba teringat Elle, atau lebih tepatnya, Jenny. Aku ingin tahu bagaimana karir showbiz-nya sekarang. Sekembalinya ke hotel, Jordan menelepon butler Frank. Frank, aku akan menikah. Bab 394, Hailey ingin membuat kehebohan di pernikahan. Butler Frank sangat gembira. Kapan? Apakah Anda akan menikah dengan Nona Victoria? Petik 2. Jordan menghela nafas dan berkata, lusa. Saya akan menikah dengan Nona Lauren Howard, bukan Victoria. Butler Frank bertanya dengan bingung, Jordan, bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Victoria telah hilang dan saya menduga itu adalah Howard yang melakukannya. Aku harus menikahi Lauren untuk mencari tahu di mana Victoria berada. Butler Frank menghela napas. Jordan, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kamu akan menikahi orang yang salah jika keluarga Howard bukan pelakunya? Anda tidak bisa begitu saja menikahi atau menceraikan Howard sesuka Anda. Aku sudah memikirkannya tapi aku punya firasat bahwa meskipun keluarga Howard bukanlah pelakunya, aku masih harus menikahi Lauren untuk menemukan Victoria. Sepertinya semuanya memaksaku untuk menempuh jalan ini. Frank berseru kaget, Tuan Stelzer, telah lama mengatakan bahwa intuisi dan prediksi Anda sangat akurat, Jordan, Tuan Stele Senior sedang beristirahat saat ini. Saya akan memberitahu dia berita ketika dia bangun nanti. Tapi aku khawatir Tuan Stele Senior tidak akan bisa menghadiri pernikahanmu secara langsung, Tuan Jordan. Petik 2. Jordan berkata, Yah, aku tidak berencana untuk mengundang kakek. Saya hanya ingin mengatakan kepadanya bahwa saya baik-baik saja dan dia tidak perlu mengkhawatirkan saya. Petik 2. Setelah mengobrol dengan butler Frank selama beberapa menit, Jordan menutup telepon. Dia kemudian memanggil Jesse tetapi yang terakhir tidak menjawab. 10 menit kemudian, Jesse membalas telepon dengan nomor tak dikenal. Yordania, Jess, aku sedang sibuk sekarang. Apa masalahnya? Apa ada kabar dari Jamie? Petik 2. Tidak, Jesse, aku meneleponmu untuk memberitahumu bahwa aku akan menikah. Jesse sangat gembira. Kau akan menikah. Kapan?
Menantikan untuk menghadiri pernikahan Anda dan Victoria. Petik 2. Ketika dia berada di bar Prancis, Jesse memberitahu Jordan bahwa dia sedang menunggu untuk menghadiri pernikahannya dan Victoria. Setelah hening sejenak, Jordan berkata, tanggal 1 April. Tetapi orang yang saya nikahi adalah cucu perempuan Martin Howard, Lauren, bukan Victoria. Apa, Anda akan menikah dengan salah satu Howard? Jesse segera gelisah dan heran. Bagaimana kamu bisa menikahi seorang Howard? Bukankah kamu sangat mencintai Victoria? Saya mengirimi Anda foto ayah Victoria dengan risiko dimarahi oleh kakek, justru karena saya ingin membantu Anda dan Victoria bersama. Namun, Anda menikahi wanita lain. Jordan, jangan menjadi wanita seperti Jamie. Kamu harus bertanggung jawab dan setia pada wanitamu. Jesse jelas menentang gagasan Jordan menikahi Lauren. Terdengar helaan napas dari Jordan. Jesse, kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tentu saja saya mencintai Victoria dan saya sangat ingin menikahinya. Tapi, Victoria tiba-tiba hilang dan tidak ada kabar sama sekali tentangnya. Saya curiga Howard yang menculiknya dan saya tidak punya pilihan selain menikahi Lauren. Petik 2. Hilang. Jesse bingung. Sebaliknya, Jordan bertanya, apakah Anda akan menghadiri pernikahan saya pada tanggal 1 April? Keluarga Howard ingin bertemu dengan keluargaku. Petik 2. Ya, kakak iparmu dan aku akan menghadiri pernikahanmu bersama. Omong-omong, apakah ibu dan ayah sudah diberitahu tentang ini? Apakah mereka akan muncul? Kata Jesse. Tidak, ayah menolak memberitahu saya apapun tentang ayah Victoria dan saya tidak ingin berbicara dengannya. Aku juga tidak menelepon ibu. Petik 2. Saudaraku yang bodoh, jangan emosional. Ayah menolak untuk memberitahu Anda tentang hal itu karena aturan keluarga melarangnya melakukannya. Aku akan menelepon ibu nanti dan menanyakannya tentang hal itu. Istirahatlah, sampai jumpa tanggal 1 April. Oke, Jesse, aku akan menunggu kalian berdua. Spanduk pernikahan dekoratif di gerbang rumah-rumah di DC semuanya dilepas dan diganti dengan spanduk pernikahan dengan nama keluarga Howard tercetak di atasnya. Itu belum semuanya. Masalah tentang masalah yang dihadapi oleh Hans, dan Lauren menikah dengan seorang pria yang akan menjadi suaminya, juga menyebar seperti api ke seluruh kalangan kelas atas DC. Hei, apakah kamu sudah mendengar? Pewaris Howard telah membatalkan pernikahannya tetapi dia akan menikah pada hari yang sama dengan pria lain. Saya mendengar bahwa pengantin pria adalah pria tanpa uang dari kota lain yang bahkan tidak memiliki rumah di DC dan akan menikahi Lauren Howard sebagai suami yang tinggal di rumah. Petik 2. Ah, aku dengar Nona Howard secantik Dewi. Kenapa aku tidak seberuntung pria itu untuk bisa menjadi suami tinggalnya? Di kawasan perumahan New City di Orlando. Roda di bas berputar-putar. Hailey memainkan beberapa lagu anak-anak dan bernyanyi bersama sambil membujuk si kembar tersenyum. Meskipun Hailey bukan istri yang baik, dia jelas ibu yang baik. Tapi sekali lagi, ibu mana yang tidak menyukai anak-anaknya sendiri? Banyak selebritas berselingkuh dari pasangannya, yang suka menggambarkan diri mereka sebagai ibu yang baik seolah-olah bersikap baik kepada anak-anak mereka akan meniadakan perilaku amodal mereka. Pada saat ini, ibu Hailey, Sylvie, masuk terlihat sangat bingung. Putriku tersayang, aku mendengar berita yang mengejutkan ketika aku berada di tempat mantan teman sekelas barusan. Tebak tentang siapa itu? Sekarang dia memiliki sekitar 300 juta dolar, Hailey bersiap-siap untuk mendirikan perusahaan baru dan telah hidup cukup baik akhir-akhir ini. Dia akan menggunakan produk perawatan kulit paling mahal dan pergi ke gym setiap hari. Dengan penampilan yang luar biasa dan sosok yang seksi, dia adalah kecantikan mutlak yang akan membuat semua pria tidak bisa menahan keinginan untuk melongo padanya. Tentang siapa? Kenapa kamu begitu bersemangat? Hailey bertanya dengan acuh tak acuh. Sylvie berkata, ini tentang Jordan. Dia akan menikah dengan Lauren Howard. Petik 2. Apa? Hailey terkejut. Lauren, seperti saudara perempuan Brad. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia bertemu Lauren terakhir kali dia pergi ke Houston untuk pernikahan Victoria dan Russell. Lauren sangat cantik sehingga dia membuat Hailey merasa seperti baru pertama kali bertemu jodohnya. Hailey langsung murka. Baik, Jordan Stelle, kamu membuatku tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak, namun, kamu akan menikah dengan Lauren Howard setelah mempermainkan Victoria Clarke. Petik 2. Betapa menyebalkan. Karena dia tidak lagi berkencan dengan Victoria Clarke, mengapa dia tidak memilihku?
Sylvie menimpali, "Ya, kamu dan Jordan memiliki seorang putra bersama dan akan sangat bagus jika kamu berdamai. Tapi bukankah aset Jordan dibekukan? Tidakkah kamu keberatan dengan kenyataan bahwa dia miskin?" Hailey berpunuk dengan dingin. "Saya tidak akan pernah percaya bahwa Jordan miskin lagi. Saya sudah menderita kerugian 2 kali karena ini dan ditipu olehnya 2 kali berturut-turut. Sekarang saya akhirnya tahu bahwa Jordan Stelle tidak akan pernah memiliki uang sepeser pun dalam hidup ini." Jordan sangat tidak berperasaan. "Dulu saat aku menikah dengan Tyler dan Chayden, dia menghancurkannya untukku. Saat Victoria menikah, dia juga merusak pernikahannya dan mengganggu kedamaian kami. Kali ini, aku harus menghancurkan pernikahan Jordan dan membuat kekacauan juga. Aku akan merusak pernikahannya." Bab 395, Pernikahan Besar Jordan dan Lauren. Ketika Sylvie mendengar itu, dia langsung panik. "Oh, putriku sayang, jangan konyol. Saya mendengar teman sekelas saya mengatakan bahwa keluarga Howard bukanlah keluarga biasa tetapi keluarga papan atas di DC. Jika Anda menyinggung keluarga Howard, kami sudah selesai." Petik 2. Dengan ham yang dingin, cibiran muncul di bibir Hailey saat dia berseru, "The Camdens sudah lama selesai. Ini semua salah Jordan si brengsek tak berperasaan itu. Siapa dia yang membuat kekacauan di pernikahanku tapi tidak mengizinkanku melakukan hal yang sama di pernikahannya? Bu, saya akan memberi Anda 1,5 juta dolar. Pergi ke tempat teman sekelasmu dan bantu aku mendapatkan undangan pernikahan Jordan. Ketika saatnya tiba, aku akan membawa anak-anak dan menuntut penjelasan dari Stelles dan Howard." Petik 2. Baru saat itulah Sylvie tiba-tiba menyadari. "Hah? Putri Anda adalah Howard? Ya Tuhan, ini. Oke, aku mendukungmu. Anda tidak perlu memberi saya 1,5 juta. Saya hanya butuh 150 ribu. Saya mendengar bahwa kriteria untuk tamu pernikahan sangat sederhana dan sangat mudah untuk mendapatkan kartu undangan. Di pusat kota Houston. Ketuk-ketuk. Sekretaris mengetuk pintu dan kemudian memasuki kantor presiden untuk meletakkan kartu undangan di atas meja. Miller, ini kartu undangan dari DC. Russell mengambil undangan pernikahan dan menemukan bahwa itu dari keluarga Howard. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya pernikahan Lauren dan Jordan. Jordan Stelle. Bagaimana dia? Ada banyak orang bernama Jordan di dunia, tetapi Russell dengan jelas percaya bahwa Jordan lah yang disukai Victoria. Pasalnya, ia tahu Jordan sudah memiliki anak perempuan dengan Lauren. Pertama terkepal, Russell meledak dengan marah. "Jordan Stelle, kamu merenggut Victoria Clarke dariku dan sekarang kamu mencampakkannya dan menikahi pewaris Howard. Kamu pria yang keji dan tidak berperasaan." Petik 2. Russell masih sangat mencintai Victoria dan dia juga merasa sangat tidak adil untuknya. Pesan penerbangan ke DC segera. Petik 2. Pada hari ini, Jordan, Lauren, dan Khloe naik pesawat ke Maladewa untuk pemotretan pernikahan mereka. Itu sangat indah. Laut dan langit memiliki warna yang sama, dan air danau adalah warna biru yang indah. Ada yang bilang warnanya sama dengan Tiffany Blue. Banyak gadis juga bercanda bahwa itu adalah penghapus riasan Maybelline. Singkatnya, tempat ini seindah negeri dongeng, menjadikannya tempat yang sempurna untuk foto pernikahan. Karena keterbatasan waktu, Jordan dan Lauren tidak bisa pergi ke tempat yang lebih jauh sehingga mereka tidak punya pilihan selain memilih untuk pergi ke tempat yang lebih dekat. Pada hari pemotretan pernikahan, Lauren mengenakan gaun pengantin putih dan melangkah ke air danau biru min tanpa alas kaki dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian berbalik dengan bunga segar di tangannya. Kecantikan Lauren seakan menjadi satu dengan kecantikan Maryland, dan Jordan mendapati dirinya terpikat oleh kecantikan Lauren sepanjang hari. Tak lama kemudian, itu adalah tanggal 1 April yang juga merupakan hari April Mop dan hari pernikahan Jordan dan Lauren. Keluarga Howard telah memesan Hotel Hilton, yang merupakan hotel paling mewah, untuk pernikahan Lauren dan Jordan. Ada banyak tamu jadi keluarga Howard menyiapkan beberapa ratus meja. Sungguh pernikahan yang sangat megah dan mewah. Mengingat kekuatan keluarga Howard, mereka pasti bisa menyewa beberapa ribu meja tamu. Banyak dari tamu-tamu ini secara khusus datang dari kota-kota lain. Terlebih lagi, orang-orang yang datang untuk menghadiri pernikahan semuanya adalah orang-orang yang berstatus sangat tinggi. Pada pukul 9 pagi, tempat pernikahan ramai dengan orang-orang dan ada banyak orang berkumpul di aula. Salvatore dan tim berdiri di pintu masuk, mengenakan setelan jas.
Mereka berdua bertanggung jawab atas keamanan situs hari ini. Saat Salvatore menyaksikan para tamu mengalir satu demi satu, dia merasa bosan. Tim, apakah menurutmu Nona Emily akan datang untuk menggagalkan pernikahan? Petik 2. Tim tertawa dan berkata, Salvatore, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin Emily bisa merusak pernikahannya? Saya yakin Anda hanya bingung karena Anda sangat ingin membuat Emily Clarke menikah dengan Tuan Stelle. Petik 2. Salvatore mengambil pisang dan membuang kulitnya sebelum berkata, bukankah lebih bagus jika dia bisa menikahi Tuan Jordan? Dia pramugari dan sosoknya jauh lebih baik daripada Lauren. Petik 2. Menjadi pendukung setia Lauren, tim dengan cepat membalas, siapa yang bilang begitu? Kaki Lauren juga panjang, bukan? Dan Lauren jauh lebih cantik dari Emily. Petik 2. Salvatore membalas dengan marah, omong kosong. Saya belum pernah melihat tubuh yang lebih baik dari Emily. Pada saat ini, dua wanita cantik muda dengan kartu undangan di tangan muncul di pintu dan masuk. Salah satu wanita cantik memiliki sosok luar biasa yang akan membuat pria mimisan dan yang telah menarik perhatian banyak tamu pria. Tim juga tercengang melihat itu. Dia dengan panik berkata, jangan menyepelekan Emily. Salvatore, lihat tamu yang baru saja masuk ini. Sosoknya jauh lebih baik daripada Emily. Salvatore mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat keindahan dengan sosok yang menakjubkan. Dia langsung tercengang dan dia bertanya, sialan, bukankah itu Elle Camden? Hah? Anda tahu dia? Tim tercengang. Salvatore berkata, dia adalah saudara perempuan dari mantan istri Tuan Jordan. Aneh, apa yang dia lakukan di sini? Salvatore tidak salah. Orang yang masuk memang Elle. Namun, dia sekarang telah mengubah namanya menjadi Jenny. Jenny dan teman sekelasnya, Dakota, berjalan masuk sambil bergandengan tangan. Kedua gadis muda dan cantik itu segera menarik perhatian banyak pria. Secara khusus, Jenny berpakaian dengan cara yang sangat terbuka. Sambil berjalan maju dengan Dakota, Jenny berbisik ke telinganya dan mengeluh. Ah, sungguh canggung berada di sini. Ini adalah pernikahan mantan sepupu ipar saya. Haruskah kita benar-benar memancing orang kaya di sini? Petik 2. Dakota tertawa dan berkata, mantan sepupu iparmu itu benar-benar luar biasa. Terakhir kali aku melihatnya, dia masih bekerja sebagai petugas keamanan dan sekarang, dia akan menjadi suami tinggal keluarga Howard. Berhentilah menjadi pelin-pelan. Ada begitu banyak tamu hari ini, Jordan mungkin tidak bisa melihatmu. Dengar, semua tamu hari ini adalah tokoh status dan dapat dikatakan bahwa para petinggi industri film lokal semuanya ada di sini. Kita hanya perlu mendapatkan salah satunya dan kita akan memiliki harapan untuk menjadi terkenal. Jenny juga sangat ingin menjadi terkenal, sehingga dia rela mengorbankan tubuhnya. Karenanya, dia setuju dengan Dakota. Dia hanya berdoa agar Jordan tidak melihat sisi dirinya yang kotor dan tidak sedap dipandang ini. Segera setelah itu, seseorang yang Salvatore dan tim kenal, muncul di pintu. Itu adalah Russell. Sialan, anjing tua itu, Russell Miller ada di sini. Salvatore berkata dengan marah. Terakhir kali di Houston, mereka bertengkar satu sama lain dan Salvatore juga mengantisipasi dia akan datang ke pesta pernikahan. Setelah Russell masuk, dia juga melihat Salvatore, tetapi dia tidak menyapanya dan malah langsung masuk. Howard Sir. Russell dengan hormat menghampiri dan memberi Martin jabat tangan. Martin pun menyambutnya dengan senyuman, Miller, selamat datang. Terima kasih atas keramahan yang Anda tunjukkan kepada saya terakhir kali saya berada di Houston. Giliran saya untuk menjadi tuan rumah Anda kali ini. Anda harus tinggal di Houston selama beberapa hari lagi. Russell berkata sambil tersenyum, saya tidak akan berani. Tuan Howard Sir, mengapa Nona Lauren menikah dengan Jordan Stelle? Di mana Victoria? Bab 396, Ibu Mertua membuat segalanya sulit. Martin sangat menyadari hubungan rumit antara Jordan, Victoria, dan Russell. Russell, ceritanya panjang. Duduklah, kita akan membicarakannya lain kali. Baik-baik saja maka. Tidak berani menentang Martin, Russell duduk dengan patuh. Ada keributan yang tak henti-hentinya di venue dan para tamu berdatangan satu demi satu, yang membuat Salvatore agak kesal. Ada begitu banyak tamu tetapi tidak satu pun dari mereka ada di sini untuk Tuan Jordan. Mereka semua di sini untuk Howard. Hei, kapan menurutmu Emily akan membatalkan pernikahannya? Sejujurnya, Salvatore sangat merindukan Emily.
Dia mengupas pisang lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, begitu dia menggigitnya, dia langsung tersedak ketika dia melihat seorang wanita cantik yang belum pernah dia lihat sebelumnya, di pintu. Ehem, ehem. Salvatore mulai terbatuk-batuk dengan penuh semangat sambil masih menunjuk ke pintu yang ramai. Benar-benar bingung, tim menepuk punggung Salvatore untuk memberinya sedikit kelegaan. Ada apa, Salvatore? Tidak mungkin Emily benar-benar ada di sini, kan? Karena aku wali Lauren, jika kamu mendukung Emily dalam merebut pengantin pria, kita harus bertarung hari ini. Petik 2. Salvatore meludahkan pisang yang baru saja dia makan dan berseru dengan sangat terkejut, Emily kakiku. Itu jalang itu, Hailey Camden. Tim sangat terkejut sehingga rahangnya terbuka lebar. Mantan istri Jordan, Hailey, yang telah mendandani dirinya sendiri dan mengenakan pakaian desainer ke-9, berjalan mendekat sambil mendorong kereta dorong. Karena kecantikannya yang menakjubkan, Hailey menarik perhatian banyak tamu sejak dia masuk. Ya Tuhan, wanita ini benar-benar cantik. Dia secantik pengantinnya, Lauren Howard. Petik 2. Sebenarnya, tidakkah menurutmu dia mirip dengan Nona Howard? Mereka seperti saudara kandung. Sangat disayangkan bahwa dia mungkin seorang ibu karena dia mendorong dua bayi dengan kereta dorong. Dia tidak lagi lajang. Sambil menikmati tatapan orang banyak, Hailey sasayat maju dengan puas tapi sebelum dia mengambil dua langkah, dia dihentikan oleh Salvatore. Salvatore berkata dengan tegas, Hailey Camden, apa yang kamu lakukan di sini? Saya peringatkan Anda, ini hari besar Mer Jordan hari ini. Jangan berani-berani mencoba membuat keributan di sini. Hailey tidak takut pada Salvatore. Jika itu setahun yang lalu ketika Jordan dan Hailey masih menikah, dia pasti akan takut pada gangster seperti dia. Namun, Hailey telah mengalami terlalu banyak dalam 1 tahun terakhir dan bukan lagi gadis kecil yang hanya bermimpi mewarisi aset Camdens. Jadi dia malah mencibir dengan arogan, beraninya kau, seorang pelayan, berbicara padaku seperti itu. Lihat siapa yang saya dorong di kereta dorong. Dia adalah darah dan daging tuanmu. Di masa depan, putraku akan mewarisi 100% aset Steles. Jika kamu berani tidak menghormatiku, itu sama saja dengan tidak menghormati Steles. Petik 2. Kamu. Salvatore tidak bisa berkata-kata. Hailey mengatakan yang sebenarnya karena dia memang ibu dari putra Jordan. Dia adalah putra tertua Jordan dan di masa depan, dia mungkin benar-benar mewarisi kerajaan dan aset Steles sehingga mereka benar-benar tidak bisa memprovokasi dia. Salvatore tidak punya pilihan selain mengubah sikapnya. Nona Camden, saya tahu Anda ingin menikah lagi dengan Tuan Jordan dan berdamai dengannya tetapi dia sudah memiliki tunangan, jadi saya harap Anda dapat menerima kenyataan dan tidak membuat masalah di pernikahan Tuan Jordan. Petik 2. Hailey berpunuk dengan dingin dan berkata, pernikahan Jordan. Lihatlah tempat itu dengan mata terbuka lebar. Nama Lauren Howard terpampang di dinding dan terdaftar di depan orang lain. Ini jelas pernikahan keluarga Howard. Jangan khawatir tentang tuanmu. Setelah mengatakan itu, Hailey berhenti memperhatikannya dan malah berjalan ke depan sambil mendorong kereta dorongnya. Salvatore, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberitahu Tuan Jordan? Tanya tim. Jordan sedang sibuk, jangan ganggu dia. Keluarga Howard adalah keluarga yang sangat kuat. Saya yakin Hailey Camden tidak akan berani membuat masalah di sini. Segera setelah itu, semua tamu telah duduk dan hampir semua kursi di aula telah terisi. Selain itu, ada juga kamar pribadi di lantai atas yang semuanya terisi. Ini sudah jam 10 pagi. Pernikahan itu akan dimulai kapan saja. Kali ini, mereka mengundang pembawa acara terkenal, John, untuk menjadi tuan rumah pernikahan. John berjalan menuju meja Martin dan bertanya, Tuan Howard Sir, waktunya sudah habis. Dapatkah kita memulai? Martin melirik meja di samping meja mereka, yang merupakan satu-satunya meja kosong di sana. Meja ini khusus disiapkan oleh Martin untuk keluarga Jordan, jadi tidak ada yang berani duduk di sekelilingnya. Anggota keluarga Jordan belum tiba. Martin jelas berharap pernikahan akan dimulai hanya setelah keluarga Jordan tiba. Clarice membungkuk dengan dingin dan berkata, The Steles akan tiba tadi malam jika mereka tulus menghadiri pernikahan. Sekarang pernikahan akan segera dimulai, mereka masih belum bisa ditemukan. Saya rasa mereka tidak akan berhasil. Jangan menunggu mereka lagi. Marissa sama tidak senangnya dengan keluarga Jordan. Ya, jangan menunggu lagi.
Martin mengangguk dan berkata, baiklah, kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Biarkan pernikahan dimulai. Petik 2. Setelah itu, John berjalan menuju panggung dengan mikrofon, langsung membuat semua orang bersorak kegirangan. Wow, itu pembawa acara yang terkenal, John Paul. Keluarga Howard benar-benar impresif. Saya mendengar bahwa John tidak akan pernah mengambil tugas untuk tampil di acara pernikahan. Saya rasa keluarga Howard adalah satu-satunya yang mampu mengundangnya ke sini. John, aku penggemarmu. John tersenyum dan membungkuk kepada semua orang. Terima kasih, semuanya. Merupakan kehormatan besar untuk menyaksikan saat Tuan Stelle dan Nona Howard menikah, bersama Anda semua. Di era sekarang ini di mana semakin banyak anak muda yang takut menikah, menurut saya setiap pasangan yang berani menikah, benar-benar berani dan penuh percaya diri untuk menjalani kehidupan bersama yang baik di masa depan. Selanjutnya, mari kita undang pasangan pengantin baru yang bahagia untuk tampil. Melodi yang murni dan indah tiba-tiba mulai dimainkan. Lauren juga pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Dia selalu berharap lagu itu diputar selama pernikahannya. Dengan alunan musik pernikahan yang romantis, Lauren yang mengenakan gaun pengantin putih dan tampak seperti seorang dewi, berjalan perlahan menuju panggung dengan tangan melingkari lengan Jordan. Ya ampun, dia cantik. Saya menangis. Nona Howard benar-benar pengantin tercantik yang pernah saya lihat. Begitu Lauren dan Jordan muncul, mereka membuat iri semua tamu di tempat kejadian. Mereka sangat tampan dan pasangan yang paling cocok di dunia. Pada saat ini, Hailey juga tercengang. Menonton Jordan dan Lauren berjalan menyusuri lorong, dia tanpa sadar memikirkan adegan ketika dia dan Jordan menikah. Itu persis sama. Jordan benar-benar menemukan seorang wanita yang sangat mirip denganku, dia pasti masih mencintaiku. Hati Hailey dipenuhi dengan begitu banyak kecemburuan sehingga dia hampir kehilangan akal. Tak lama kemudian, keduanya berjalan ke tengah panggung. John tidak membuang waktu dan keluarga Howard juga tidak membutuhkan petugas pernikahan. Orang-orang biasa menyukai pembawa acara yang menghidupkan suasana dan menyaksikan pengantin baru mempermalukan diri mereka sendiri. Sementara itu, keluarga Howard tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. John berkata, saya bukan petugas pernikahan profesional. Mari kita undang ibu pengantin wanita di atas panggung untuk mengucapkan beberapa patah kata. Di bawah tepuk tangan meriah, Marissa berjalan dengan secarik kertas di tangan. Jordan meliriknya, hanya untuk melihat kata-kata, syarat menjadi suami tinggal. Bab 393,